Alkitab itu kitab suci yang full sains dan teknologi. Ya, saya Pendeta Tan Hoi Nai. Saya kirimi tayangan Pak Pendeta HTD. Ternyata di luar Alkitab, ya ada kitab lain di luar Alkitab itu penuh sains, Pak, penuh teknologi yang ditulis zaman dulu baru terbukti hari ini. Ah, masa iya? Ya, dikoar-koarkan seolah kitab itu adalah kitab yang penuh sains dan teknologi. Yang benar adalah Alkitab satu-satunya kitab suci yang penuh sains dan teknologi. Mari kita lihat. Pertama, bumi itu bulat. Hayo, kitab mana yang secara tegas menulis bumi itu bulat? Yesaya 40 ayat 22 secara tegas menulis, Dia atau Allah bertahta di atas bulatan bumi. Coba cek kitab lain, bumi ini bulat, apa datar, apa lonjong, apa oval? Ayo. Bukti paling pertama aja lah, bumi ini bulat. Sains dan teknologi membuktikan bumi ini bulat. Cocok dengan Alkitab, cocok nggak dengan kitabmu? Kitabmu nulis apa bumi ini? Datar, Pak, lonjong, Pak. 1 poin aja udah ketahuan. Alkitab itu satu-satunya kitab suci yang full sains, penuh sains, ya. Nomor 2, ada 3 tingkat langit. Ya, di dalam 2 Korintus 12 ayat 2 menegaskan bahwa langit itu ada 3 tingkat. Ya, dibuktikan dengan teknologi bagaimana sebuah roket bisa meluncur ke atas karena memakai pola 3 tingkat langit. Coba kalau langitnya tingkatnya ada 10 atau ada 5 atau ada 7, nanti ada bintang 7. Kenapa di negara-negara yang tidak berpatokan pada Alkitab, di negara-negara kitab-kitab kalian belum pernah ada yang bikin roket sampai ke bulan kayak kemana, belum ada toh? Karena langitnya tidak 3 tingkat, bingung roketnya sampai tingkat 3 loh. Roket menurut negara-negara lain langit itu cuma 3 tingkat, ini kok nggak nyampe-nyampe? Ya. Itu terbukti bahwa Alkitab itu adalah full sains tanpa dikoar-koarkan. Ayo, ada nggak negara-negara yang memakai memakai patokan kitab di luar Alkitab, bikin roket kayak sampai ke bulan kayak? Orang-orang dari teknologi akan tahu langit itu 3 tingkat, ya. Di bawah awan itu disebut burung pada terbang, yaitu Kejadian 1 ayat 20. Di atas awan itu sampai planet Pluto 5 miliar kilometer dari bumi itu disebut langit tingkat 2. Di situ segala sistem berlaku, gaya tarik bumi dan lain sebagainya, sistemnya berlaku di situ. Di atasnya itu nggak bisa menjangkau yang namanya langitnya milik Allah. Bingung, Pak? Ya bingung. Bingung minum bintang 7 dari langit tingkat 7. Nomor 3. Waktu 12 siang 12 malam. 12 jam siang 12 jam malam. Yohanes 11 ayat 9 dan 10. Yesus sendiri berkata, ada 12 jam siang 12 jam malam. Lalu diterapkan menjadi AM PM, auto meridium, post meridium. Coba kalau waktu di bumi ini pakai kalendermu atau sistem waktu kitab di luar Alkitab, tabrakan melulu tuh pesawat, ya. Amburadul pesawat tabrakan melulu. Ya. Kita memakai sistem 12 jam dan 12 jam. 12 jam AM, 12 jam PM. Itu siapa? Yesus yang ngomong. Alkitab itu. Ya. Yohanes 11 ayat 9 dan 10. Bukti bahwa Alkitab itu full sains. Nggak perlu dikoar-koarkan, Pak. Nggak perlu. Nomor 4, standar GMT, Greenwich Mean Time. Standar waktu GMT menjadikan bumi terbagi menjadi zona waktu seperti sekarang ini. Kenapa waktu di Indonesia Tengah beda dengan Indonesia Barat? Kenapa Indonesia Timur selisih 2 jam dengan Indonesia Barat? Ring Indonesia Barat itu segini-segini walaupun ada beda dalam menit-menit sebenarnya, ya, antara misalnya kota di Medan dengan kota di Jogja itu sama-sama WIB sebenarnya ada beda, sebenarnya itu ada beda. Lalu muncul garis bujur, garis lintang. Coba kalau standar ini dipindah di negara-negara yang memakai kitab di luar Alkitab, pindah ke sana ke
Kemana? Ke Ngarap atau mana sana? Kacau balau dunia. Ya, standar waktu dipindah ke sana. Ya. Kemudian geostationing system. Dengan sistem geostationing inilah muncullah Google Map. Ayo. Mestinya Anda, siapapun Anda, keyakinan apapun Anda, begitu Anda naik mobil, Anda pencet Google Map, mestinya kalian ngomong, terima kasih Yesus satu-satunya Allah dan Tuhan. Ya, karena sistem geostationing yang memakai pola 12 jam, ya, kemudian ada garis lintang, garis bujur, maka muncullah Google Map. Mestinya, keyakinan apapun Anda, begitu klik Google Map, Anda mestinya bersyukur pada Tuhan Yesus loh, Yesus Allah loh, ya, Allahmu bisa menciptakan satu sistem yang akhirnya menjadi Google Map apa enggak? Itu terbukti bahwa Alkitab itu adalah sains, penuh sains, enggak perlu dikoar-koarkan. Ini baru 4 atau 5 data, belum nanti bicara surga, ya, surga itu luasnya bisa dihitung, ya, jumlah malaikat bisa dihitung, ya. Loh, ya. Di Alkitab seperti itu, ya. Tahun-tahun di Alkitab bisa dihitung dan itu semua ditepati, ya. Kapan nanti kiamat, kapan nanti, semua ditepati. Ya. Makanya, Pak, udahlah ya, kamu nggak usah banding-bandingin. Silahkan kalau Anda berkoar-koar, kitab paling hebat, paling sains, ya, bumi bulat aja nggak bisa buktiin kok. Ayo, bumi bulat, waktu itu 12 jam, itu pun nggak bisa buktiin. Semua sistem teknologi sekarang ini berdasar Alkitab, tak kasih tahu. Nggak usah dikoar-koarkan. Semua sistem yang berlaku di jagat raya ini memakai dasar Alkitab. Sistem waktu, sistem pembagian zona, tinggi rendah, ya, geoposition, sehingga tercipta yang namanya, coba pesawat terbang bisa autopilot. Ayo. Ya, pilotnya tertidur, ngantuk banget, pasang autopilot nyampe. Ayo, dari mana itu? Coba pakai sistemnya kitabmu. Kalau Google Map pakai sistem kitabmu, kira-kira masuk ke got melulu nggak itu? Ya, amburadul baginya. Nggak usah koar-koar, ya, ndul. Nggak usah koar-koar. Kitab kami kitab penuh sains. Ya. Bel gede, semua sistem di Jakarta ini memakai Alkitab. Dasar-dasar dari Alkitab. Ya, HTD gitu loh, ya. Ya, saya geli aja itu. Masih ada orang yang ngomong begitu, ya. Oh, kitab kami ini penuh dengan teknologi. Dulu orang belum berpikir, sekarang belum tergerti. Alah, bumi bulat aja kamu nggak bisa nunjukin kok. Paling simpel, bumi ini bulat. Malah bilang bumi kami gepeng, Pak, rada miring, oval. Ayo, bumi bulat aja kamu nggak bisa buktiin kok. Belum bicara Yono waktu, ya, dan lain sebagainya. Itulah sebabnya kita toleransi saja. Wes, kitabmu ya kitabmu aja. Nggak usah kamu jelek-jelekin Alkitab. Semua sistem jagat raya ini memakai dasar-dasar Alkitab, tak kasih tahu. Itu bukti bahwa Alkitab satu-satunya kitab suci. Yang menciptakan jagat raya ini kan cuman Yesus toh. Bumi kan cuman satu toh. Ya, bisa menunjukkan bumi ini bulat dan benar. Ya, dan benar emang bulat, ya. Sistem matahari itu semua tuh mengacu kepada Alkitab itu, Yono waktu dan lain sebagainya. Kita toleransi saja, ya, imani saja kitabmu, ya. Ya, kalau ketemu sama HTD kayak gini 1 menit dikek balik, ya. That it, kita toleransi Indonesia Pancasila. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus satu-satunya Allah yang benar, Allah segala masa sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.